Kita mulai aja, Kang. Aman? Siap, Isi aman. Akang nanti mau tampil lagi jam 11 malam Enggak, kan? enggak. Aku udah nggak jadi lagi-lagi penghibur lagi. Bisi pada Jaipong teh di Bandung. Ngeklub. Oke deh, sambil menunggu teman-teman aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman, kakak-kakak, mama-mama, om, tante, semuanya apa kabar malam ini? Baik, Alhamdulillah. Yang Alhamdulillah. bisa on cam boleh dong on cam supaya kita bisa saling mengupdate wajah-wajah ganteng, cantik, cerahnya kayak Mm-mm. Teh Tia. Aduh, Teh Tia Aduh, udah aduh, aduh, bersinar aduh. sana kata Kang Hari. Itu si Pak Boleh. Guru di mana itu Pak Guru? Pak Guru di mana Pak Guru? Lagi di mall kayak Pak Guru. Hajatan Padang itu makanya. Hajatan orang Padang. Teman-teman, kakak-kakak, dimanapun teman-teman sedang berada, Alhamdulillah malam ini kita bisa hadir, bisa ngobrol-ngobrol lebih deket lagi, bisa intimate lagi. Dari Council, mohon maaf, sudah mungkin dari bulan November ya, belum ngadain lagi. Ketemu-ketemu sharing-sharing seperti ini, enrichment. Hari ini kita enrichment online, tapi dalam bentuk yang berbeda, kita akan ngobrol lebih intimate lagi supaya kita lebih dekat sebelum nanti yang aslinya di gathering. Dan nanti hari Senin Selasa juga kita ada enrichment tidak resmi. Itu juga dadakan offline sama Mas Ivan. Tapi malam ini tuh perdana nih di di tahun 2024 perdana dan bentuknya talk show. Karena kalau materi-materi kita juga yakin teman-teman udah jago-jago, udah pinter-pinter, mungkin udah materi way bosen. Maka malam ini kita mau kemas dalam bentuk ngobrol talk show sama Kang Hari, seorang artis selebritis yang terkenal di Bandung dan Jabodetabek dan juga di Indonesia. Tepuk tangan dulu dong buat Kang Hari yang sudah hadir malam ini walaupun mungkin kondisinya kurang fit teman-teman, tapi malam ini meluangkan waktu dari kepadatan kemerayapan jadwalnya Kang Hari. Alhamdulillah 1 jam setengah ke depan Kang Hari bisa hadir dalam keadaan yang sehat. Mudah-mudahan ya Kang sehat terus nih Kang malam ini sampai besok-besok bukan? Amin, amin, Tadi amin. soalnya Insya kata Allah. Teh Mona menuju ke sehat ya, mungkin karena Iya. padat merayapnya jadwal dan rekening udah numpuk banget kan. Masya Allah. Amin ya Allah ya Rabbana. Karena kemarin camping, jadi Oh iya camping. teman-temannya Mas Sugeng ngajak camping 4 hari, 4 hari 3 malam. Terus cuacanya kan Oh, berarti gara-gara kadang-kadang Mas Sugeng. hujan, kadang-kadang panas gitu. Bener ya. Gitu. Alhamdulillah Oke, ketika sehat. Alhamdulillah ya malam ini. Kenapa sih harus dadakan banget Kang? Karena kita juga pengen sambil kick off gathering supaya makin Masya ramai, Allah. memperkenalkan juga para panitia dari kakak-kakak di tahun kemarin yang baru launching yang mungkin belum kenalan. Kita sambil kick off gathering juga Mhm. dan panitianya juga ada hadir di sini. Oke, teman-teman, supaya lebih efektif dan nanti enak ngobrol-ngobrolnya lebih panjang, kita ngobrol langsung sama Kang Hari. Boleh dong dipin, Kamona, Kang Harinya, Mas Ivan. Kita bentuknya talk show, jadi nanti kalau ada pertanyaan boleh di chat atau boleh langsung on cam aja. Kang, kalau misalnya aku baca-baca, aku juga baru Mhm. kenal Kang Hari itu mungkin kapan ya Kang? Ya di kelasnya Om Pras ya Kang. Kang Hari Iya nggak tahu ya. inget apa enggak tuh. Oh inget atuh gue mama yang cakep inget dong. Baheula gelis kene beneran masih muda akhirnya geus agak-agak Gue ketawanya kekencengan sakit ya. jadi kalau nggak salah ketemu Kang Hari itu justru sebelum ditempa Kang di Hmm. kelasnya Om Pras Leo dan Iya. aku lagi riset waktu itu. Dan tahu lah ya Teh Iis kan dengan yang keeleganannya teh yang sombong. Anjing. Sombong. Gila. Jadi punten ya, ini gara kita orang Sunda, untung Teh Tia juga orang Sunda. Jadi kita aman Iya, ya Teh. Mun aya aman. Sunda-Sunda dikit, aya Nah, selepet-selepet Sunda, kita pakai Sunda Inggris teman-temannya punten. Nanti Yes. tolong ada Google terjemahannya kepada Dokter Ika Ibrahim. Aya Sunda-Sunda. Jadi baru kenal Kang Hari itu mungkin sekitar 4-5 tahun yang lalu di kelasnya Leo Om Pras, Mm-mm. tapi bukannya kelas Tempa. Tempa malah masih ragu-ragu, Tempa moal gitu ya. Di situ juga belum tahu bahwa ternyata yang saya kenali itu sebelah saya itu selebritis, selebritis dunia training. Dan baru kenal ternyata di Tempa adalah seorang mentor, guru yang sangat dihormati oleh kita Masya semua Allah. dengan ilmu-ilmu dan kebijaksanaannya. Cenah, Jaba dengan Amin. wajahnya yang mirip sama Anjas, walaupun aku juga nggak tahu mungkin dari belakang ya Kang, pada Harus masa-masa harus saat wudhu dulu, saat kaki langsing Kang. bersih.
Tapi sekarang ceritanya bukan tentang kesuksesan yang mungkin sekarang udah Kang dapetin ya. Kalau teman-teman lihat dari IG-nya, tadi aku ngelihat ada 12.000 sekian partisipan waktu tahun 2023. Wah, Hmm. luar biasa. Hebat pisan ya, Bimeren sepersepuluhnya ya tahun 2023 ini. Boleh cerita Hmm. nggak sih Kang Hmm. dulunya teh sebelum jadi trainer kayak sekarang, sebelum jadi seleb kayak sekarang tuh naon sih dulunya teh naon? Kerja apa? Dulunya itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak dengar ingslek maaf ya, itu teh tidak terkendali. Keluar ngocor sok, keluar lagi sok lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sehat semua ya, bahagia juga. Teman-teman semuanya, background sebelum jadi trainer apa? Sebelum jadi trainer itu yang pertama banget awal kerja itu di Motorola. Jadi Motorola lagi buat, karena saya dari Telkom, terus Motorola lagi buat international apa ya? Dia ngebangun BTS-nya Telkomsel gitu. Saking butuh SDM banyak, mahasiswa yang magang di sana itu dipekerjakan kayak orang kerja banget jadinya itu. Nah, di Motorola itu tuh sebetulnya pekerjaan cita-cita karena pengen jadi kayak orang tua gitu pebisnis, tapi pas bangkrut kan ngeri, nggak mau jadi pebisnis, pengen jadi orang Telkom aja. Dan kebetulan alhamdulillah jadi orang yang bergerak di telekomunikasi, tapi kok nggak betah gitu. Kemudian berusaha jualan, ketika lagi jualan menyablon-nyablon bendera partai dan lain sebagainya, saya ketemu sama MLM sama Tiansi. Jadi kalau Ewing itu trainer di Tiansi, saya mah leader di Tiansi. Nah, em, bagaimana menyuluh, memberikan penyuluhan, bagaimana memberikan training, bagaimana ketika orang-orang kita bicara terus orang-orang ribut, lantas gimana kalau kondisi kemudian kayaknya makin lama makin getting worse gitu ya, ada anak nangis, keluar masuk orang yang datang dengan orang yang datang duduk terus keluar datang lagi yang baru, itu tuh dilatih banget di dunia multi level marketing untuk menyelesaikan gimana satu presentasi kita. Gitu Teis, habis dari dunia marketing masuk ke dunia asuransi ke Prudential. Di Prudential itu ternyata nggak hanya tertarik dengan komisinya, tapi lebih tertarik ke pengembangan sumber daya manusianya. Maka dari situ belajar tentang internalisasi values. Itu pertama banget itu di Prudential. Gitu Thais dari Prudential, Mm-mm. kemudian apa ya, training yang udah biasa dilakukan jadinya makin keasah dan makin banyak tuh yang minta, Ri boleh nggak lu ngisi di grupnya gue, Ri boleh nggak lu ngisi di anak-anak mahasiswa, Ri boleh nggak lu ngisi di future leadernya aku kalau kata orang XL. Terus kayak gitu dan kemudian yang membuat pemantik pertama adalah calling. Calling saya itu ke youth, calling saya itu ke anak-anak muda. Mungkin karena pada saat itu masih muda. Itu tuh berarti 12 tahun yang lalu. Itu tuh ke Waduh. youth, ke youth. Jadi ke anak-anak muda. Kenapa nyasar youth? Karena saya tahu banget mereka akan kemudian jadi next leader di perusahaan-perusahaan, next leader di organisasinya, dan alhamdulillah yang dulu kita apa ya kita mentorin di youth itu sekarang udah pada jadi nih di corporate mereka jadi manajer, di corporate mereka jadi Mm-mm. senior manager, jadi vice president, terus lagi di organisasinya juga jadi bagus, di kementerian juga pada jadi kayaknya investasi yang itu tuh berbuah gitu. Kela, kela, kela. Gitu. Tapi kan nggak ujug-ujug jago jadi orang jago bicara nggak sih Kang awal-awalnya? Nah sih jurusannya dulu kuliahnya non. Kuliah itu pertama di sosiologi UI. Terus karena teboga duit, karena nggak punya uang. Terus gue mikir, aduh ini sosiologi gue udah nggak punya duit. Nanti gue gimana hidup gitu jadi sosiolog. Maaf ya, bukannya nggak. Sosiolog zaman dulu tuh Ya blur eta, banget. eta. Ini kan zaman Om Hari, aduh tahun berapa itu ya? 98 ya. Aduh gue tuh tembus sosiologi tapi mau ngapain gitu. Maka
ngulangin lagi tuh, ikutan lagi UMPTN zaman dulu. Masuk ke HI Unpad, tapi beres-beresnya di Telkom gitu. Ya Jadi berarti kuliahnya di Telkom awal-awal, SDM. awal-awal dulunya pas kuliahnya sama kerja awal lo belum tahu bahwa diri sendiri itu punya bakat dan minat yang itu ya Belum awal-awalnya tahu, mah. belum tahu. Mhm. Tapi ngacaprak mah beki. Ngacapraknya Ngacaprak mah dari beki. awalnya bagi. Ngacapraknya naon Ya, sih Tetnya coba iya. diterjemahin. Berbicara itu seneng gitu, seneng ngomong. Seneng ngomong. Tapi pemantik awalnya udah gue pengen jadi trainer aja. Mana di Oh, mana? Titiknya di mana? pemantik awalnya itu di Hong Kong. Jadi karena Tiansi, terus ada satu leader yang bilang kayak gini, Ri, boleh nggak tolong binain grup saya di Hong Kong? Saya bilang, ya kalau di Hong Kong mah gue mau banget atuh. Tapi ini teh ngebinanya nggak bisa sekali, nggak bisa satu kali. Ya iyalah pasti ngebina nggak bisa satu kali. Ngebinanya kalau dia bilang 4 kali ya, Ri. Gue bilang 4 kali mah asik, let's go. Ternyata 4 kali itu 4 kali minggu karena ketemuan sama TKW Hong Kong hanya bisa hari Minggu kalau nggak hari Sabtu. Jadilah saya sebulan di sana. Nah, habis itu ternyata mereka happy banget dengan training-training yang saya berikan dari TKW ke TKW itu. Terus si TKW itu tuh minta lagi, Kang Hari, boleh nggak training lagi? Karena nyari duit itu susah dan di Hong Kong itu nyari duit kayaknya asik banget. Saya tuh iyain, iya siap. Januari ya, dia bilang, let's go. Aku tuh baru ingat aku tuh mau nikah Januari tanggal 6. Sementara sama orang-orang Hong Kong itu kalau nggak salah udah di booking Januari tanggal 20-an gitulah kurang lebih. Akhirnya mau nggak mau karena baru nikah nggak mungkin kan. Belum tahu enaknya kayak gimana secara sempurna. Terus istri udah ditinggalin. Jadi istri teh didudut guys. You know dudut. Istri dibawa ke Hong Kong dengan biaya dari para TKW. Coba kebayang nggak sih? Kalau ngedengar Hong Kongnya kan wow Hong Kong gitu. Tapi nobody knows bahwa saya itu tinggalnya di shelter. Di shelter itu di rumah penampungan TKW yang over apa tuh namanya overtime. Mereka nggak punya visa, mereka dikejar polisi, terus ada shelter penampungan, dikasih penyuluhan hukum. Nah saya itu tinggal di situ sama TKW. TKW itu kebanyakan orang-orang yang bermasalah lah, jualan narkoba, lesbi dan lain sebagainya. Saya di situ nyewa satu kamar sama istri saya 2 bulan. Nah di titik awal training istri saya tuh bilang kayak gini, Kang Hari kayaknya lu cocok deh jadi trainer, nggak usah jadi pegawai lah, lu tuh Hmm. tersiksa kalau jadi pegawai. Dia lihat, enggak, aku di sini berani karena aku kan yang gua training kan eh, TKW gitu, mereka kan pendidikannya ya SMP lah maksimal Hmm. SMA gitu, jadi aku berani. Enggak, Anggi lihat Kang Hari eh, apa tuh matanya itu berbinar banget gitu kalau ngeliatin TKW. Enggak ya. Kalau masih terlalu, bro, jangan terlalu serius, bro. Eh, Tinggal ikan awal eh, si Iki Kalau Sarwa sih. si Iki, nah seru aja orang jadi serius gitu. Kenapa sama mama gue gitu ya? Bukan udah Nah, bisa ngajar tapi udah bisa lihat peserta ya. jadi Kang Ari tuh kayaknya tuh bukan bukan materinya deh. Kayaknya ada sesuatu yang kita nggak tahu itu tuh value ya, kita nggak ngerti itu namanya, Pak. Yang kayaknya ada inner yang pengen nolongin orang-orang itu supaya kehidupannya jauh lebih baik lagi gitu. Jadi kata istri aku tuh Anggi ngelihat beyond trainingnya. Terus aku bilang tuan nggak berani udah dia bilang sok jadi trainer, gimana caranya jadi trainer, belum belum resmi tuh jadi trainer, belum ketemu sama patung di Semoringin belum, tapi materi itu di Semoringin dari CD-CD-nya itu udah dipelajari banget. Jadi selama 1 bulan sebelum sama istri itu waktu di Hong Kong, TIS, kerjaan saya itu karena nungguin dari 1 minggu ke 1 minggu lagi, kerjaan saya itu ngedownload video-video Tunggu Semuaringin. Karena di sana kan eh, apa cepet banget tuh internetnya, ngedownloadnya juga gratis gitu ya. Ngedownload yang haram-haram, saya tuh ngedownload yang punya hak cipta tapi di-download gitu. Nah, itu di-download terus 1 minggu nungguin dari hari Minggu ke minggu yang lain, saya tuh lonjak bumi sorangan. Yes.
Saya ngedownload siapa Anthony Robbins, saya ngedownload yang kayak gitu-gitu gitu. Nah itu tuh jadi warna training agak panjang banget bahkan sampai sekarang. Kalau IKACA kan Mas Andra ngedownload tuh yang pinter-pinter gitu ya, yang secara technicalities training Berkelas itu tuh gitu kan. berkelas Nggak banget, wah ajeb-ajeb gitu. klasik banget gitu. Kalau gue mah yang wah, semangat yang wah 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 yang gitu deh. Itu tuh jadi warna sampai sekarang agak-agak agak-agak mewarna, bukan agak mewarnai. Sampai sekarang itu masih ada. Nah, ketika istri bilang kayak gitu, terus pulang ke Indonesia, terus mencari deh, Tumbuh Semua Ringin teh gimana sih? Di mana sih? Alhamdulillah ketemu di Bandung. Dan dia nge-closing acara TFT, apa itu, TFT Bali, di closing on the stage. Wah, itu tuh langsung gempa tuh di dalam hati tuh. Saya harus ikut ini, saya pengen jadi trainer, saya harus ikut ini. Tapi duit udah nggak ada, udah habis buat biaya dan habis nutupin utang. Akhirnya ikutan itu, membuka utangan baru 25 juta berdua sama istri. Nah, di titik itulah berani menambahkan diri seorang trainer. Karena udah dapat sertifikasi. Sertifikasinya juga kagak nyambung. Sertifikasi firewalk trainer, bukan corporate training. Tapi di Tung Semua Ringin itu diajarin keberanian. Diajarin banget, hajar aja semua. Pokoknya nggak ada yang nggak bisa. Kalau Mas Indra kan ngajarinnya selalu ada irisan antara training kita dengan antara tema yang kita punya, masterpiece kita dengan tema apapun itu. Ambil irisannya. Itu Mas Indra. Kalau Tumbuh Semua Ringin, parenting bisa, bisa, sekolah bisa, bisa, service bisa, hayu, komunikasi, let's go. Nah, itu tuh mensibgoh tuh memapar diri saya tuh kuat banget. Sehingga ketika masuk ke kelasnya Pak Jamil dan Mas Andra di situ sebagai lead fasil gitu, saya tuh salah masuk kelas. Sorry, saya bawa ex banner, standing banner yang gede banget. Di atasnya itu wajahnya Tung Semua Ringin. Dibawa ke Pak Jamil Azaimi. Waduh, itu parah. Dengan berbagai macam tema training yang bisa saya bawakan. Kan legek gitu ya. Logai, banyak gaya banget ini orang. Lagi. Wah, habis itu sama Pak Jamil di situ. Karena Pak Jamil itu ya masterpiece kan, fokus satu. Di situ tuh habis, di situ tuh stres banget. Dan di situ jadi titik balik kedua tuh. Tunggu Semua Ringin 2007, Pak Jamil Azaini 2014. Bayangin 7 tahun dengan gayanya Tunggu Semua Ringin. Ya sampai sekarang juga masih ada, teman-teman Masih bisa lihat. ada, tentu. Pertama kali aku ikut STC pun masih sangat kental ya tung desemnya Kang. Kak, Pak Jamil kenapa Azaini bilang, aja closing? Pak Jamil Azaini bilang kamu sangat Masih Tunggu Semua Ringin menggemaskan ya banget. Kang Hari teh ya. Masih menggemaskan. Ayo siapa yang mau beli closing sekarang di belakang? Gitu, Masih gelet, itu mah kaca mah menggemaskan bahasa halus. Masih menjijikan sebetulnya. Menarik banget Menjanjikan. perjalanan. Menarik banget perjalanannya. Mungkin teman-teman di sini pun perjalanannya ada yang mirip, ada yang beda, ada yang lebih pahit, ada yang lebih ringan, ada yang lebih menyenangkan, ada yang lebih menyakitkan. Beda Kayak jauh atau beda jauh? Mas Andra juga dengan ceritanya yang seru dan menarik. Nanti kita sharing-sharing. Kenapa Ya. sih akhirnya mengangkat tema ini, Kang? Sebetulnya kemarin awalnya dipicu oleh gathering yang dari Mas Indra itu. Ada teman-teman juga di angkatan-angkatan baru yang baru launching, yang mungkin perjalanan setiap orang tuh startnya sangat beda-beda. Begitupun Yes. ketika masuk kelas tempa, ada yang startnya udah di skala 5, ada yang baru di skala 0 bahkan. Atau mungkin udah ada yang di skala 7, sehingga dalam perjalanannya tuh jadi beda-beda. Ngelihat Yes. orang kok udah bisa di situ sih, kok udah bisa laku. Tapi ada orang juga yang belum mulai sama sekali. Ada yang mungkin dari fasil dulu, ada yang nunggu dulu di rumah, tapi nggak ngapa-ngapain, nggak dikontak-kontak. Itu beda-beda banget, Kang. Makanya mengangkat tema ini supaya mungkin kita semua, kakak-kakak atau teman-teman juga, kita semua bisa belajar, termasuk aku juga masih sangat pemula. Nuhun banget Kang eta sharing yang. Tapi kalau boleh Aku kita mau hari ini sharing boleh. boleh Teh Tia, dengan perjalanan Teh Tia juga boleh dong. Sebelum kita masuk Enggak. pada pahit-pahitnya perjalanan.
aku mau sharing ketika pertama kali ketemu Kang Hari itu di acara launching buku di Hayam Wuruk. Kang Hari waktu itu bawain acara sama Kang Adriano, inget nggak? Kayak Muruk ya, KCR Iya, ya. enggak, bukan acaranya Kang Jamal. Oh, iya 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 iya, Iya. iya Di, iya, kayak tribute, bukan tribute ya. ya Iya pokoknya itu Kang ya. Hari yang bawain deh. Heeh, heeh, heeh. Tapi bener, Mang Kang Hari tuh menginspirasi ya. Jadi aku tuh di situ belum menjadi trainer. Aku trainer untuk downline-ku sendiri lah ya. Waktu itu di Bosfam. Terus lagi cari-cari pengen belajar apa namanya waktu itu namanya wannabe trainer kalau nggak salah kan. Tapi itu benar-benar gara-gara ngelihat Kang Hari di panggung. Aku ngomong sama Nina, ih gila ya nih orang ngomongnya, maksudnya eh, menggelegar gitu suaranya kan. Orang-orang MLM kan seneng yang begitu kan, yang menggelegar banget gitu. Sampai akhirnya aku daftar nih TIIS ceritanya di wannabe trainer. Ketemu Masya Kang Allah. Hari. Dia bilang gini, nggak tahu dia tiba-tiba ngomong Kang Hari, inget nggak? Enggak. Mutia, kamu kan udah punya seminar, ngapain ikut kelas ini? Dulu mentorku Kak Ika Ibrahim tuh di situ. Ngapain ikut ini? Kamu ikutnya TBN. Aku mendengar namaku disebut. Tutup kamera lagi. Jadi waktu itu tuh bener-bener karena memang lihat Kang Hari ya, menginspirasi lah. Gaya deliverynya tuh oke banget gitu. Terus ikut WBT, ketemu di Kang Hari di situ, dibilang salah, mestinya ikut TBNC, ya udah ikutlah TBNC. Jadi aku juga ngomong makasih sama Kang Hari karena Kang Hari Masya Allah. inspirasi gitu sih. Masya Allah. Makasih Teh. Padahal ya Sampai Teh kalau MZR sangat menginspirasi ya. TTMZR itu kalau datang itu ya dengan gayanya yang elegan banget Cuek, gitu ya, elegan, yang angkuh dingin gitu. bersahaja. Wah, gue bersahaja. Gue tuh kalau udah habis training juga yang lainnya gue deketin. Kalau Teh Tia dari jauh dulu gue deketin, gue liatinnya gitu. Khawatir gimana gitu kan, takut nggak mau kenalan sama yang kayak gini gitu ya. Tapi Aduh, ya emang orang kaya itu tuh keren, asik luar kan. Nuhun, biasa. nuhun loh Rendah Teh hati, rendah sharingnya. hati. Sharingnya. Kalau sama Awadu, Teh Tia tuh suka lucu. Beda di antara offline sama di sosial media. Lebih lucu aslinya. Oh iya, oh di parah. sosial media itu brandingnya sombong. Angkuh bersahaja muncul kompres mah. Eh, eh, Oke, lanjut kepada ini pengen cerita juga nanti kakak-kakak yang lain juga boleh cerita-cerita eh. karena mungkin Kang kalau sebagai pemula ketika nemu kepahitan seringkali putus asa, bingung arah gitu ya, merasa dalam kegelapan, arahnya mau kemana. Boleh nggak sih Kang cerita pahit-pahitnya yang mungkin tuh membuat Kang Hari, aduh putus asa atau kayaknya aduh pengennya berhenti aja, pernah nggak sih mengalami fase itu Kang? Eh, Alhamdulillahnya Allah itu ngasih hobi ya yang kemudian ketika putus asa itu ketika gelap ada tapi kalau sampai putus asa enggak. Misalkan kayak gini, kita tuh sempet training, saya sama istri dulu awal banget sempet training di sekarang tempatnya udah nggak ada, bayangin tempatnya udah nggak ada di bukan di Jatos, di Jatinangor Square tapi yang bawahnya. Kita tuh karena pengen trainingnya murah, kita tuh trainingnya itu di ini, di Jajalanen, di Aisle, Isle, di apa sih tempat orang pameran gitu. Kebayang nggak sih teman-teman ngisi di tempat orang pameran dengan materi yang dari jam 8 sampai jam 12 gitu. Bukan dari jam 8 ya karena Mall Maya dari jam 10 sampai jam 3. Itu kan orang lalu lalang tuh. Orang lalu lalang terus juga nggak banyak yang datangnya, tapi ya terus jalan. Nah itu tuh, aduh ini modal udah dikeluarin, yang daftar nggak banyak-banyak amat, tempat juga nggak bagus, nggak bukan hotel gitu. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi dapat exposure dari pikiran rakyat. Sering nggak dengar? Hari Firmansyah seorang trainer yang memiliki gaya dan ciri khas yang berbeda. Itu tuh bukan pikiran rakyat datang ke hotel, bukan guys. Itu pikiran rakyat datang ke tempat yang biasanya, dan juga maksudnya wartawan bukan pikir. Wartawan datang terus melihat ini kenapa ada training di tempat kayak begini.
Terus dia ngebuat sebuah artikel membandingkan dengan Pak Ari Ginanjar, dengan Pak Jamil, dengan siapa, dengan siapa, dengan siapa. Hari Firmansyah ini adalah seorang trainer muda yang memiliki gaya tersendiri. Gue bilang, tahu dari mana dia gaya tersendiri itu apaan? Mungkin karena tempatnya sedemikian menyedihkan sih. Nah, yang pengen diobrolin, ketika kita lagi dalam kondisi zero, yang paling penting itu keep on moving. Teruslah dancing, teruslah berjalan. Kita nggak tahu tuh exposure itu, kalau dulu ya kita nggak tahu exposure itu datangnya dari mana. Kalau sekarang kan kita gampang nge-expose sendiri, pakai media sosial dan lain sebagainya. Nah, dari training yang sangat menyedihkan itu, kita tuh sebelumnya nggak bisa tidur. Kenapa? Karena disimpan sama panitia di tempat di hotel yang di pinggir jalan banget. Jalan Jatinangor itu ada hotel, sekarang hotelnya bagus. Dulu mah hotelnya, aduh berisik banget. Dan itu tuh hotelnya barangkali hotel yang, hotel apa namanya itu ya? Hotel The Sound. Jadi, aduh pas tidur itu, istri tuh gimana ini tidurnya, kasurnya, aduh bukan kacau banget. Besoknya harus training coba. Tapi itu tetap dijalanin. Nah, setelah dari situ, oh iya Teis, pada saat itu yang ngadain acaranya anak-anak SMA Al-Maksum. Mereka lagi butuh dana, mereka lagi mau ada acara, ngumpulinnya pakai duit training, pakai dari training gitu. Jadi mereka nggak mau minta-minta, ngambil saya, nggak kenal sebelumnya. Ketua panitianya Teddy Soniawan. Teddy Soniawan itu yang founder HCR.id juga, co-founder HCR.id. Dari situ saya kenal sama Teddy, dari SMA kelas 2 mau naik kelas 3 dia. Nah, maaf. Dari situ kemudian mulai masuk ke hotel. Terus ada satu orang yang karena udah mulai bersahabat sama pikiran rakyat, tuh setelah ada berita itu, mulailah beriklan, membuat artikel di pikiran rakyat. Terus datanglah orang-orang ke tempat training kita masih dengan harga yang sangat murah banget, tapi udah funneling, udah lebih mahal dibanding yang di Jatinangor tadi. Terus datanglah pengusaha ke situ, seorang WNI keturunan Chinese namanya Tan Daniel Delizar Yonatan. Itu wah, orang berjasa banget. Dia beli tiketnya karena dia nggak pernah nyangka ini training apaan sih, murah-murah amat, harga 150.000. Serius Pak, tapi nanti kita dapat lunch gini. Iya Pak, Bapak dapat lunch dan lain sebagainya. Lunchnya di hotel, iya lunchnya di hotel. Tapi dia kan nggak nanya lunchnya itu lunch di hotel yang buffet apa yang kotak. Kan lokasinya kotakan. Apa bungkus? Bungkus. Tapi dia puas dengan itu. Dan itu masih ngikutin Tunggu Sambaringin banget. Terus lagi dengan gimmick ya. Matahin kayu gitu. Nah, dari situ mulai masuk ke corporate Teis. Mulai masuk ke corporate dengan bayaran yang saya dibayar pertama banget yang paling mahal seumur-umur. Kang Hari, saya dari Dahlia apa namanya? Dari Dahlia, saya lagi butuh pembicara. Ini mau ada meeting tahunan, berkenan nggak? Tapi saya kasih tahu dari sekarang ya, saya papayitan, dia bilang. Kami cuma bisa kasih 4 juta buat Kang Hari. Waduh, udah mau loncat dari kursi karena 4 juta di Indonesia susah. Kalau di Hong Kong 100 dolar Hong Kong 110.000, itu yang ikut 300, yang ikut 200 gitu. Kalau 4 juta di Indonesia itu pada saat itu, ya Allah ya Udah Robbana, gaji sebulan di Telkom ya? kok bisa gitu? Ayo gas ke. Ternyata dia suka, terus dia minta lagi, Kang Hari bisa nggak isi, bukan leader saya, ini adalah reseller saya. Dahlia itu Dahlia Dewantara namanya, jualan panci import dari Cina. Nah, saya itu jadinya memotivasi ibu-ibu yang jualan panci, jadi bukan MLM lagi. Itu mau nyecep di Garut, saya ngisi teman-teman semuanya. Tapi teruslah berhusnuzon sama Allah. Di Garut itu dia bilang sama saya, Kang Hari, saya tuh punya 14 kantor cabang dan ibu-ibu butuh banget training. Jadi teman-teman bisa ngelihat ya sekarang DNA ya di TKW Hong Kong, ibu-ibu
di Indonesia ibu-ibu gitu ya. Kalau sekarang ketemu ibu-ibu tuh kan, wah udahlah, gimana gitu ya. Nah, Nempel. lantas saya tuh punya 14 kantor cabang di seluruh Indonesia. Mau nggak nge-training ini? Nge-training dan ngebina gitu. Saya bilang mau lah Pak, mau banget. Oh udah kebayangkan 14 kali 4 gitu ya, 48 juta. Tapi dia tuh bilang kayak gini guys, tapi Owe nggak bayar lu pakai duit ya. Wah, pakai apaan dalam arti? Terus gimana Pak? Owe bayar lu pakai mobil ya, tapi mobil bekas. Kasihan kan lo keanginan nggak punya mobil, katanya gitu. Saya bilang siapa, sok lah. Pulang bahagia banget. Ditanya sama istri mobilnya mobil apaan, karena gue nggak tahu. Gue lupa nanya. Saking bahagianya gue mau dikasih mobil. Soalnya saya tuh training pakai motor teman-teman. Jadi training itu pernah training saya tuh satu titik di Garut, satu titik di Bandung, satu titik di Sumedang. Dan saya pakai motor tuh satu titik itu tuh dan nggak pakai jalan arteri biasa, jalurnya jalur desa supaya cepet. Wah, masya Allah banget. Pernah saya training, nggak tahu teman-teman pernah apa nggak? Saya pernah nge-training dibayar 1.500.000, dikejar sama saya. Trainingnya di mana? Trainingnya di situ Patenggang, di Ciwidey sebelah sananya. Itu, nah lewat Nagrek betul. Di situ Patenggang saya pernah training. Trainingnya itu jam 4 sore dasar, cuma sampai jam 6, 1.500.000. Gua kejar itu pakai motor. Pakai motornya membahagiakan. Yang tidak membahagiakan apa? Gue tuh orangnya borangan guys, penakut. Dan aku tuh harus pulang pada maghrib dari Ciwidey di situ Patenggang, ngelewatin Ranca Upas, Kawah Putih kalau teman-teman tahu, yang pada saat itu tuh gelapnya itu gelap banget dan di situ terkenal ada pohon PKI teh. Jadi pohon tempat PKI dipenggal tuh, pohonnya kayak begini, diselipin kepalanya dipenggal gitu. Dan itu tuh, waduh saya merinding nih sekarang beritanya karena kacau banget. Dan saking ngebutnya fokus nggak mau lihat ke belakang, nggak mau lihat spion, mau lihat ke depan gua gimana, lihat spion takut ada yang ngikutin, fokus aja. Itu nyampe ke rumah mertua, deg-degan tuh kan masih alhamdulillah gitu ya selesai. Nyampe ke garasi, itu tuh udah buka jaket. Tapi nyampe kamar, teman-teman itu rametuk, understand rametuk tuh apa rametuk? Sejenis binatang. Jenis binatang serangga malam itu, wah di badan itu udah banyak banget. Itu demi 1.500.000 guys. Tapi terus aja lanjutin. Ini masih zero ya. Jadi teman-teman kalau sekarang alhamdulillah gitu ngelihat di Rios pindah-pindah, kemarin camping, sekarang udah ngisi lagi duet sama Mas Andra di tempat yang berbeda dan lain-lain. Dulunya itu sama kok, bahkan bisa jadi lebih perih kalau teman-teman sekarang ada gokar dan sebagainya. Saya dulu motor-motoran dan itu tuh jadi cerita indah sekarang. Hampir lupa karena udah sangat bersyukur banget dengan kondisi sekarang teman-teman. Dan yang patut diingat adalah dulu nggak ada pelipat gandaan untuk bagaimana kita memarketingkan dengan mudah. Nggak seperti sekarang kita sharing di medsos, di Facebook, Instagram, LinkedIn kita gitu. Kalau dulu mah ya udah mau nggak mau dihajar aja Door to gitu. door gitu ya. Door to door. Saya ketemu sama Mas Andre. Ini ada Mas Andre MKP nih. Saya ketemu sama Mas Andre dulu waktu Mas Andre itu masih di Aksis. Saya ngisi training di Aksis, itu sudah mulai agak naik di Surabaya, di IO-in sama temen, tapi asli itu mah. Duitnya itu diembat sama IO-nya. Itu sama Mas Andre. Tapi keep on contacting, keep on berbuat baik sama klien karena nantinya bukan klien lagi tuh, nantinya akan jadi saudara gitu sama klien-klien kita kalau mereka ngerasain manfaatnya. Itu sih cerita-cerita zero saya Cerita-cerita makanya. zero. Sangat menarik ya dengan kekeengannya. Keeng tuh ya takut dalam kegelapan. Sebelum ke situ tuh sebetulnya itu kan agak-agak maju ya Kang, kalau lagi fase. Berarti kan udah ada kelasnya, udah ada tarifnya, udah laku, ada lah gitu. Ada tarifnya. Kalau agak mundur dikit ya Kang, agak mundur dikit nih ke fase-fase yang super zero banget.
Dulu tuh di awal banget terjun kan dulunya pegawai, Mm-mm. terus jadi trainer, Ya. terus dengan percaya diri dengan pedenya, gue trainer gitu. Ah, Nah, pertama kali kepercayaan diri sebagai trainer tuh jadi sebagai trainer asuransi kalau tadi, trainer mm. ya apa MLM ya. Ya. Nah, awalnya itu kumaha bisa dibayarnya, terus orang bisa jadi mau, karena kan Mm-mm. tidak semua orang tuh ujuk-ujuk, misalnya aku dulu juga employee, tuh ujuk-ujuk orang jadi pengen ngisi sama aku, kenal dan percaya. Nah, Mm-mm. Mm. ujuk-ujuk di awalnya tuh gimana? Jadi percaya dirinya itu tumbuh ketika kita jadi leader. Kayak Teh Tia tuh semakin gede jaringannya, semakin kita ketemu banyak karakter, semakin kita tuh nemuin kesulitan tapi juga sekaligus nemuin solusi. Waktu jadi pegawai mah nggak ada yang mau nge-hire kita. Tapi setelah besar di training, setelah besar di MLM, kita tuh jadi punya kemampuan untuk selling, Teh. Nah, Hmm. awal masuknya itu di perusahaan-perusahaan yang bertema selling. Makanya jadinya direct selling tuh, jualan panci kayak gitu. Terus lagi dari situ kemudian ngisi di eh, instansi apa ya, organisasi kecil tapi perusahaan yang mengirim tenaga kerja ke luar negeri gitu. Bukan TKW aja tapi TKI ngisi di situ. Terus lagi nanti tuh akan apa ya, getok tular tuh mereka setelah mereka tahu, mereka getok tular. Jadi kenapa kok orang-orang kayaknya mau nge-hire pada awalnya di mana? Pada awalnya saya masuk ke training-training yang berbau sales gitu, Hmm. Teh. Itu dulu sih kalau saya. Awalnya tuh karena dari MLM itu kebentuk bakatnya tuh jualan, akhirnya jadi kontennya tuh jualan, Yes, ya kan kontennya jualan. awal-awal. Kontennya Berawal dari jualan. yang jualan panci ini lucu banget ya, bukan hero, Heeh. bukan zero to hero, tapi panci tuh Iya, sales iya, iya. panci. Bener. Menarik, menarik. Ini seru banget kalau dibukuin jadi panci. Tapi Heeh. perjalanannya kan jadi sales panci. Nah, perubahannya tuh kan kalau kalau ngeliat di teman-teman ya Kang, termasuk aku sendiri, perubahan konten, bahkan pivot materi, Cakep, pivot cakep. branding, Pinter ini hostnya, Masya Allah, tabarakallah. Iya, iya. pivot cakep mah iya sih, itu udah bakat dari lahir. Terkadang terus pivot market, kadang-kadang aku Iya. sendiri sedang gamang antara publik pindah ke corporate. Nah itu Mm. gradasi perpindahannya tuh kumaha sih Kang, sehingga Oke. mungkin teman-teman juga bisa belajar. Iya. Thank you, Teh. Bagus banget pertanyaannya. Eh, publik itu, kalau dulu, saya publik itu terus saya lakukan. Nggak, kadang-kadang untungnya itu cuma dikit banget, tipis banget. Yang penting nggak rugi, BEP aja dijalanin terus publik. Karena pada saat itu kita jadi jual training publik itu kayak etalase gitu. Kayak etalase banget. Nah, lantas dari publik itu kan orang yang datang ke publik makin banyak tuh yang ke dari corporate. Di situ tuh mulai ngegeser tuh corporate, corporate, corporate. Terus lagi habis dari satu corporate ke corporate lain mulai dibidik sama ASN. Nah, teman-teman semuanya ini yang perlu disyukuri. Selamat datang. Eh, ASN ini, teman-teman ini sering kali nggak ngelihat ini orang backgroundnya apa. Hmm. Tapi kayaknya rame, ya udah jadiin aja trainer. Nah, setiap kita punya klien, klien itu dikekepan, understand dikekepan, hold them tight itu dikekepan, di Dipeluk. dipegang benar-benar, dipeluk, pokoknya apa maunya itu dikasih. Itu yang sering sekarang ngebuat saya diributkan sama sales sih. Lu kok kayak gini sih? Lu kok kayak gini? Lu kok ngasih semuanya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi itu memang memang itu barangkali value yang bisa salah satunya dikasihkan untuk klien kita. Nah, balik lagi, kapan pivotnya? Jadi dari dulu sales itu tetap diterapkan di akhir dulu itu. Tetap awal-awalnya, coba bayangin teman-teman semuanya, dulu banget tema training saya itu dulu. Lucky, I am lucky. Bayangin.
I am lucky coba. Laku itu teh I am lucky teh. Karena pada saat itu tuh lagi krismon kali ya. Orang-orang teh pengen jadi orang kaya cepet dan lain sebagainya. I am lucky itu ngajarin keberuntungan. Orang-orang tuh pada datang tuh ke training I am lucky. Dan alhamdulillah dari situ mulai bergeser karena I am lucky itu rada-rada soft skill banget. Lantas bergeser lagi training setelah ketemu The Secret, Masya Allah, tabarakallah. Nggak apa-apa teman-teman kalau teman-teman ada yang bilang itu hukum tarik menarik, law of attractions dan lain sebagainya, seperti haram dan syirik dan lain sebagainya. But it changed my life so much itu. Materinya, metodenya dan juga temanya. Di situ udah mulai ngegeser tuh. Nah, ngegeser banget ketika sering masuk ke instansi dan kemudian sering ngobrol assessment before training dan after training, ngobrolin sedikit tentang evaluasi. Dulu mah sotoy karena dulu mah sok tahu banget, nggak ada ilmunya. Kuliah emang SDM sumber daya manusia Telkom, tetapi kesoktahuan itu yang penting tetap baca buku, akses internet dan lain sebagainya. Itu tuh membuat kita tuh jadi apa ya? Jadi kaya untuk mengkontekstualisasikan materi kita. Dan ini penting banget, guys. Mengkontekstualisasikan itu kalau saya ngisi di Mas Andre gitu, materinya sama, tapi ketukannya adalah perusahaan telekomunikasi. Kalau saya ngisi di Mas Geng, materinya bisa sama, tapi ketukannya adalah perusahaan tambang. Problem-problem yang diangkat, solusi yang diangkat adalah solusi perusahaan-perusahaan industri tambang gitu. Kalau di telekomunikasi yang itu, dan itu kita nggak bisa ngobrol sebentar. Kita perlu jadi teman, bukan cuma jadi trainer yang mau nge-training di perusahaannya. Kita perlu jadi teman yang ngopi bareng, nanya apa problemnya, selama ini gimana solusinya, apa yang terjadi kalau A dilakukan. Kalau A dilakukan tapi nggak berhasil, di dalam terminologi perusahaan Anda tuh kayak gimana, gitu. Jadi ngegesernya itu, nge-switch itu sampai situ. Sampai kemudian menemukan dulunya di Art of Response judulnya itu. Sampai jadi High Class Response. Materi dibantuin sama banyak orang. Tapi terbentuk awal itu di kelas Mas Indra sama Dewi, sama Dewi, sama Mas Bang Wirzal. Barengan sekelas. Dibantuin sama Judul, dibantuin sama Bunda Sofi. Kesini-sini dibantuin sama Mas Andra, dibantuin sama Kak Ikaca. Udah banyak tuh kembangan-kembangan. Gitu Kakak. Oh, perjalanannya panjang ya, Kang. Jadi Iya. kalau mungkin teman-teman di sini, aku juga, kita mengalami berbagai macam pivot, baik materi, konten maupun pasar, berarti itu sesuatu yang normally terjadi, begitu ya, Kang? Iya benar. Pivot Teman-teman, itu kakak-kakak, pivotnya pasti. emang biasa, udah pasti. Yes. Teman-teman, kakak-kakak yang udah hadir, boleh kalau mau tanya jawab boleh langsung on cam, boleh langsung atau mau sharing diangkat tangannya, dinamika perjalanan dan mungkin bisa sharing juga teman-teman yang kemarin baru launching atau mungkin yang baru berpindah fase ya, fase bahasa Sunda mah. Yang asalnya dari employee jadi tiba-tiba pengen jadi trainer and coach, belum punya pasarnya, belum tahu gimana cara mantiknya. Bisa tanya jawab di sini, bahkan di sini juga kakak-kakak yang lain, mentor-mentor, senior-senior bisa saling sharing supaya mungkin abis launching itu tempat what's next, nggak cuman kayak jadi tabungan dan akhirnya ditaruh di gudang, akhirnya balik lagi kepada aktivitas sehari-hari, dia lupa tujuan, goalnya, perjalanannya mau diapain. Bahkan ada Bang Andi juga bisa sharing-sharing. Masya Allah. Boleh juga dong kakak-kakak yang lain sharing, tanya apakah ini ngelamun tuh bingung atau kagum atau apa nih hari itu. Sebelum aku memasuki pertanyaan berikutnya, boleh ya teman-teman? Itu Iki itu nanya tuh. Nah, Niki. Ki, menuju di mana Ki? Biasanya lagi hutan. Tadi chat di chat. Kumaha tipsna ngekep
supaya makin rapet tiga Paranto. Bentar ya, kita terjemahin ini pakai Google terjemahan in Sunda Iya, iya, and iya. English ya. Oh iya, English. Nina nulis. Aku kenal sama Kagum. Nina tahun berapa ya? Kela kagumna Kakang Hari apa Kak Neng Iis nih ya, Neng Nina? Neng Dua Iis Nana lah. atuh. Masya Dua Nana ini Allah. favorit aku. Asik. Si dikekep pun Neng. Nina, makasih Bang Andi. Amin. Amin banget. Doain supaya cepat kembali. eh Nina itu kenal sama Nina itu beberapa bulan sebelum Nina nikah. Tahun berapa Ya, itu Nina ya? kira 2009 Kang. Coba bayangin tuh teman-teman. 2009 di Bank Mandiri. 2009 udah ngisi Bank Mandiri. Keren Itu mah pokoknya. berani-beranian aja Tapi nekat itu lagi di mah. zaman jahiliyah itu 2009 Kang. Nekat itu mah. Oh, Nina pada saat itu masih cantik banget ya. Kayak nantinya. Nina tuh, Lebar Sekolah. ya nama. ente. Jangan kayak gitu. Jadi ini mau ngejawab yang Rizky. Gimana caranya supaya bisa mendekap klien gitu dekat banget. Atasannya Nina itu namanya Ibu Rina. Eh, Menyediakan diri ngobrol sama Bu Rina bukan cuma tentang training aja, tapi tentang banyak hal. Bahkan ngobrol tentang kesehatan suaminya. Teman-teman semuanya percaya apa enggak? Saya datang ke rumahnya Bu Rina, saya ngobrol sama suaminya. Pada saat itu suaminya lagi sakit. Ngobrol di situ sama suaminya karena satu dan lain hal lah. Bu Rina pengen banget eh, ada ada sesuatu yang muncul di suaminya gitu. Banyak ngobrol. Nggak apa-apa, dibayar nggak Kang Hari untuk ngobrol sama suaminya Bu Rina? Enggak. Dan ketika ngobrol sama suaminya itu, benar-benar kondisinya itu karena orang lagi sakit, lagi marah sama kondisi gitu. Nggak apa namanya, nggak di welcome, kita harus tetap ngobrol karena istrinya melihat, Kang tolonglah, kayak gitu ya, ngobrol. Bukan cuma ngobrol, tapi juga Kang Hari punya nggak temen perawat yang bisa ngerawat suami saya. Saya kasih tuh referensi. Sampai sekarang, sama Bu Rina tuh masih WA-an. Masih WA-an. Sama perawat yang merawat suaminya Bu Rina. Masih deket banget sampai sekarang. Udah kayak keluarga. Udah kayak keluarga banget. Gitu. Jadi Jadi cara mengekep tuh memberikan segala sesuatu yang bisa kita berikan. Memang nanti klien makin banyak pasti agak membingungkan. Tapi udah kita insya Allah punya apa namanya, punya spans of attention gitu ya, punya kelebaran untuk memberikan atensi juga mudah-mudahan banyak, atau barangkali mungkin karena saya MK-nya feeling gitu ya, suka untuk itu, mungkin itu jadi kerasanya lebih mudah gitu. Contoh yang sayang ya, Kang. Berkasih sayang. Contoh yang terbaru nih, apa misalkan sama temennya Mas Geng gitu, Mas Eko, yang Mas Geng kan di divisi plan ya, Mas Eko di divisi operations, tapi sama-sama people development di divisinya tersebut. Kita kasih apa yang kita kasih. Orang lain barangkali kalau training jam 8, setengah 8 nyampe. Kita mah enggak. Ba'da sholat subuh, baru selesai zikir gitu, udah diajak ngobrol, ya udah ngobrol aja sampai jam berapa tuh, sampai training mau makan pagi mau dimulai gitu. Dan ngumpullah teman-teman di divisinya Mas Eko, teman-teman. Dah itu lakukan. Jangan hitung-hitungan sama apa yang bisa kita kasih, karena kebanyakan ngitung itu geleh orang-orang itu. Bakalan sebel sama kita. Kang, lo undang gue dong. Bolehlah kalau sama lo sekian juta. Aduh, gue bilang, ya siap, nanti gue undang kalau ada. Tapi jangan dulu disebutin tuh, dimention di awalnya. Apa aja dulu yang kita bisa sharingkan. Berbagi banyak-banyak. Itu tuh akan membuat pasar kita jadi jauh lebih terbentuk. Jadi shaping nanti pasar kitanya. Kalau Bang Andi, kita lihat Bang Andi sekarang bulk, ya, dapat itu bulk. BNI berapa batch, terus lagi LPDP udah batch kesekian. Apa yang Bang Andi kasih? Yang Bang Andi kasih tentu temanya harus clear, jelas, fit sama problem mereka,
Lantas Bang Andi juga memberikan apa? Yang kekuatan Bang Andi yang sekarang sedang ingin diinstalkan di HCR.id. Ngasih laporan. Laporan trainingnya Bang Andi itu indah banget. Indah banget. Ya karena memang desain visual, tapi juga bukan cuma desainnya kok. Konten, data, fakta itu indah banget. Saya kekuatannya di ngekepin gitu ya, di ngehold orang. Tapi bayangkan kalau ngehold orang, ngehold klien, terus juga kita memberikan laporan yang sangat luar biasa, plus juga kita memberikan penilaian hasil training dengan penilaian yang nggak pernah dilakukan sebelumnya. Wah itu cinta banget tuh Hmm, klien itu, memberikan nilai tambah intinya. beda. Wow, surprising response Hmm. gitu. Oke Ki ya, itu tips buat ngekep klien Ki. Sekalian jangan lupa ngekep pasangan Ki yang sebelah. Nun Kang, ini sebelum kita juga Mohon sharing pisan dari Kang Ari. teman-teman yang lain, dari kakak-kakak yang lain atau pertanyaan, Boleh, saya kita boleh. boleh. Aduh, Ini mau Sebenarnya sharing atau meeting nanya nih? yang di tapi mention. habis meeting di Semarang Kang, jadi pulang ke rumah. Masya Allah, Ya. berkah-berkah. Aku tuh mau ngucapin terima kasih aja sama Kang Ari itu. Dia ngenalin saya sama Simon Sinek gitu. Jadi apa ya? Tapi nggak tahu lah, saya tuh kadang-kadang kebaikan tuh nggak bisa terjebakkan ya. Saya kalau bilang sama Kang Ari itu gini, kebaikan bertemu kebaikan nanti akan menghasilkan multiplier kebaikan gitu. Dan gitu tuh memang saya temuin terus gitu. Masya Jadi Allah. training itu kan alatnya saja, bersaudara juga alatnya saja, tapi sebenarnya kebaikan-kebaikan ini dan dipertemukan. Saya ngomongin, saya masuk STC, masuk Tempa, satu aja tujuannya itu, eh kumpul orang-orang soleh kan. Jadi Masya Allah. kalau udah Masya kumpul orang Allah. soleh kan tombo hati. Jadi eh, jangan khawatir, Allah limpahin yang lain lagi gitu. Oh, jadi Oke. terharu nih sama Kang Ari nih. Masya Sama Allah. tadi ada Terus, terus. Mbak Nina, mana Mbak Nina? Suka banjir air mata tuh mana orangnya tuh. Jadi ya, ingat juga. Siapa Sugeng? Di kelas, emang enggak dia udah banjir duit. Wah, sekarang Makasih Aduh. Pak Sugeng, makasih ya, suntikan kapan-kapan ketemu di positifnya. Bandung. Kabar gitu. Ini baru Jadi parkir di tadi Betul. rumah. kelipatan kebaikan. Eh, makasih ya Pak Sugeng. Kita lanjut Sami-sami. sebelum kita open tanya jawab atau sharing dari kakak-kakak yang lain. Kalau ngomongin branding atau mungkin image orang, kalau Hmm. aku ngelihatnya tuh ibarat perjalanan Aqua misalnya Aqua, terus tahu-tahu ada Equil. Itu Hmm. nilainya beda padahal sama-sama air putih. Misalnya Kang Hari punya leadership, aku punya leadership tapi bisa berbeda. Yang satu harganya Aqua, yang satu bisa harganya Equil. Air Hmm. putih dihargai cuman 5.000 di Indomaret, tapi Equil bisa 50.000. Nah, pasti perjalanan itu nggak langsung ujuk-ujuk jadi eh, bintang, jadi Equil tadi dihargai 50.000. Hmm. Hmm. Boleh nggak sih Tang diceritain atau sharing sama kita atau perjalanan dari Eh, mungkin Aqua gelas, Aqua yang harga 10.000 sampai bisa jadi Equil kayak sekarang sehingga orang cari Kang Hari bukan Kang Hari cari mereka. wow, Masya Allah. Ini mah bukbrak. Bukan boleh nggak Kang? Ini mah istilahnya desak hari lah gitu. Sebentar, nanti Bebas. juga yang lain boleh loh sharing di sini soalnya ada Iya. Equilnya MZR, Equilnya Andi Sukma Lubis, Equilnya Iya. Andra Donata, yang lain juga Masya boleh sharing supaya Allah. beda-beda tipsnya. Gimana Kang? Iya. Jadi pertama eh, itu yang diajarin Mas Indra itu diikutin semua teman-teman. Jangan sampai hilang. Yang udah didapetin di tempat itu diikutin semua ya. Itu mah dasarnya membentuk modul yang fit, yang three fits in modul itu in bisnis itu gue banget, klien gue banget, ngejawab masalah klien gue banget. Itu mah yang membuat Bang Andi jadi seperti sekarang karena Bang Andi ngefits banget dengan kliennya. Dan sekarang beliau memperluas ekspansi ke bagaimana deliverynya itu juga lagi-lagi ngefits dengan kebutuhannya. Itu nggak bisa enggak karena itu tuh konten air yang akan kita jual. Kalau ada aqua, ada equil kan airnya tetap tuh. Nah, itu tuh air fitness itu tuh air, ngefitnya itu air. Lantas kemudian kalau saya orang itu nggak enakan untuk ngejual, untuk membuat diri saya yang
Ron 88 ini jadi equal gitu. Saya tuh nggak enakan. Maka saya sadar banget itu kelemahan saya, dan saya ngerekrut orang yang rada sadis yang bisa ngejualin saya. Nggak apa-apa dia nanti jadi dapat persentasenya, nggak apa-apa. Kalau saya ngejual diri saya sendiri, saya tuh ngejualnya misalkan 5 juta. Kalau saya dijualin sama dia, saya tuh sampai ngomong, gue nggak enak dibayar segitu tinggi cuma untuk ngobrol 2 jam gitu. Terus dianya sampai meyakinkan, Kang Hari itu bagus loh gini. Gue beban ngobrolnya kalau ngomongnya 2 jam sekian. Tapi setelah misalkan kita dijualkan di titik equal, dan ternyata klien kita puas banget sama equal kemasan dan isinya itu, kita jadi rada percaya diri. Kok bisa ya gue dijual segini ya? Dan itu balik lagi, reorder, repeat order. Ternyata gue bisa ya seperti itu. Itu kalau saya Teh. Kalau gayanya Ari Edan itu gayanya nih teman-teman, Mas Ari. Mas Ari Pak, nggak ada ya? berapa harganya? 110 juta. Dian tenan. Untuk ngasih training berapa hari, jedang 110 juta. Gila. Nekatnya anak itu tuh ada nggak Ari di sini? Kita jadi gibah kalau nggak ada, tapi gibah yang bagus. Nggak apa-apa Itu direkod, nanti kita kasih ke Ari. pun kalau jadi turun, itu kalau di negotiating skills kan ada gayanya ya. Nggak turun dari sekian puluh juta, itu Mas Ari. Dan dia percaya dirinya luar biasa untuk bisa ya namanya juga pitching expert ya. Seperti itu. Tapi yang jangan kita lupa, silaturahmi itu di atas segala-galanya, teman-teman. Yang Pak Sugeng tadi, Pak Sugeng tuh ngerjaannya itu nanam pohon, Pak Sugeng itu. Apakah nanti pohonnya bakalan tumbuh, berbuah seketika aku masih ada deket dia atau aku udah jauh? Pak Sugeng nggak ngambil masalah. Pokoknya Pak Sugeng mah nanam bibit aja yang banyak, nantinya kayak gimana ya Bismillah aja nanam kebaikan. Jadi kalau belajar dari Pak Sugeng, silaturahmi itu tetap di atas. Kita udah punya rate nih. Kalau yang minta misalkan guru gitu ya, udah mingkem aja dia, bukan mingkem diam ditanya nggak ngeluarin harga, enggak. Jangan pakai rate yang kita punya. Kalau yang minta adalah teman, jangan pakai rate yang kita punya. Berapa kesanggupannya, ketemu nggak nih di titik yang kita mau. Kalau nggak ketemu, ikutin kesanggupannya dia. Teman-teman tahu nggak kenapa sekarang saya ada di Arya Duta? Karena informasi yang kemarin Kang Pur kasih tuh di grup. Siapa yang bisa nge-training 2 jam bla 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 bla. Teman-teman lihat kan? Saya mau ikutan pitching ya Kang Pur gitu ya. Sahabat-sahabat semuanya. Dan alhamdulillahnya tuh untuk yang kayak gitu-gitu tuh sinyalnya ada lagi teh. Padahal lagi di gunung gitu teh. Bisa Ayah Aminu Japri kaya ya. bisa deh dibalas eta teh. Jam 11 malam lah. Bisa deh eta teh. Nah, mungkin karena malam makanya bisa dibalas. Nah, teman-teman, saya hari ini untuk Kang Pur. Karena yang minta itu adalah temannya Kang Pur. Saya datang ke sini nggak atas nama Hari, enggak. Saya tuh ketemu sama temannya Kang Pur. Saya tuh mengedifikasi Kang Pur. Saya yang datang, saya sahabatnya Kang Pur. Kang Pur tuh guru saya banget di komunikasi. Pasti sekarang dia nggak datang tuh sedih banget tuh untuk Teteh nggak bisa datang. Makanya saya yang ngegantiin Kang Pur, mudah-mudahan bisa keterima ya tadi trainingnya. Kayak gitu teman-teman. Dan yang kayak gitu tuh entah kenapa ya, nggak nurunin kita kok, enggak sama sekali. Dengan menaikkan orang lain, meluhurkan orang lain, nggak ngebuat diri kita tuh jadi turun, enggak. Nggak tahu nanti ada keajaiban apa dari hari ini. Karena Kang Pur juga ketika saya bilang, Kang Pur aku ikutan ya, harus kayak gimana. Terus kan beliau langsung bilang, pertama kali yang dibilang sama Kang Pur, ini kayaknya bukan buat Kang Hari, budgetnya sekian. Lantas saya bilang, Kang Pur, saya izin, saya forward ke tim ya, biar tim yang ngolah. Kalau gimana-gimana, yang penting temannya Kang Pur nggak kecewa gitu.
karena nggak ada trainernya buat hari ini. Yang penting trainernya ada. Tapi kalau saya sehat, saya bisa, saya isi. Nah, teman-teman, jadi kita ini balik lagi ya Teis, ala kulli hal bisa keburu lupa. Kita ini menjadi di titik kita sekarang tuh bukan karena apa yang kita punya. Kita itu di titik ini tuh karena pertolongan Allah aja. Dan maka itu bahasa apaan? Lantas oleh karena itu oleh karenanya fokus kita itu seharusnya gimana kita ini bisa mendatangkan pertolongan-pertolongan Allah supaya dekat sama kita. Itu sih Ya, gitu. tapi sebentar aku agak-agak mundur dikit ya Kang. Itu kalau udah di titik equil bisa seperti itu, bisa nentuin harga, kemudian bisa kasih tips ya kalau ketemu teman. Tapi kalau misalnya sebagian dari kita tuh masih di titik aqua gelas, ini aku pakai bahasa Indonesia. Karena kan kalau dalam bahasa Sunda tuh kita perlu nalipak maneh. Kurang teh aqua gelas tapi ngasih harga equil kan tuh mungkin. Ya, ya. Sehingga kita bisa bercermin, bisa paham kita di posisi yang mana sesungguhnya. Oke. Boleh jadi di satu sisi ada sebagian dari kita merasa kepercayaan dirinya udah di equil. Padahal boleh jadi kemampuan, skill, kompetensinya masih di aqua gelas. Cakep. Itu seringkali kita salah paham nih sama diri kita sendiri. Nah, balik lagi, kalau diri kita, mungkin orang lain juga melihatnya bahwa mungkin lo tuh masih di aqua gelas nih, tapi pengen merayap ke aqua yang lebih naik lagi, aqua agak mahalan dikit sebelum ke equil. Nah, bagaimana menurut Kang Hari memaintain atau menumbuhkan diri supaya nilai harganya itu sejalan baik inside maupun outside, nggak cuman kesalahpahaman diri sendiri terhadap diri sendiri di titik aqua gelas eta kan. How can you ask that such of questions? Nah, That's awesome. Itu keren banget. Masya Allah. Keren. Itu ada Mas Ari di sini lagi diomongin sama kita tadi. Kang Ari. Nanti coba diceritain ya kalau di titik equil kita Iya. aqua gelas dulu. Bismillah. Identitas itu selalu mendahului realitas, teman-teman. Jadi kalau teman-teman adalah equil, yakinkan bahwa diri teman-teman itu adalah equil. Yuk, identitas yang kita kasih itu mendahului realitas. Dulu itu kalau saya ditanya, Ri, berapa lo tarifnya per 2 jam? 7 juta, gue bilang gitu tuh zaman prudensial tuh. Itu tuh sekarang, Ri? Iya sekarang. Udah nggak bohong. Tapi ada nggak yang sekarang mau bayar lo 7 juta? Nggak ada, coy. Nggak ada. Sekarang harga lo berapa? 7 juta. Wah gila lu mahal banget ya. Yang nanya teman-teman prudensial yang Chinese. Iya emang kayak gitu. Tapi gue mau ngebantuin lo. Nggak harus ngelihat tarif gue segitu. Itu kata kuncinya tuh. Bukan berarti kemudian kita udah punya 7 juta, keyakinan kita 7 juta, terus sabar hawa yang mau, terus kita skills kita, belief kita, pintaran kita, kecerdasan kita, kemauan kita belajar, terus diturunin lagi dari level itu. Jangan. Kalau harga itu fleksibel, tapi kalau belajar itu tuh harus konstan. Belajar terus. Sampai kemudian kita tuh nggak cuma salah paham sama diri sendiri. Sorry. Salah paham sama harga. Lo pikir diri lo udah equal padahal lo masih aqua gelas gitu. Sorry ya. Enggak guys. Kita equal dulu pikiran kita. Gue tuh segini. Gimana supaya gue tuh misalkan 7 juta gitu, equal. Gimana gue supaya bisa dibeli dengan seharga equal? Be di equal. Jadilah equal. Equal tuh kayak gimana sih? Pasti ada atribut-atributnya kan. Kita deliverynya harus lebih nancep. Terus lagi selain gaya ya, di luar gaya ya. Gimana orang itu bukan cuma jadi tahu, tapi juga jadi mau. Gimana nge-shifting paradigm itu supaya kemudian sebelum skillsnya masuk, dia nge-shift dulu paradigmanya. Ngajakin dulu ngobrolin itu. Nah itu tuh perlu dipelajari. Dan dengan kita banyak silaturahim sama orang-orang, kita tuh terasah banget untuk kemudian ngasih materi untuk berbagai macam orang. Ketika kita ngasah,
kemampuan kita berbicara di depan khalayak yang banyak macam ragam rupanya, kita tuh nantinya jadi jauh lebih siap karena perpustakaan kita udah banyak tuh bukunya. A, B, C. Kita tinggal comot-comot nanti mana yang mau kita pakai, gaya apa, delivery apa, materinya apa. Teman-teman, ngomongin tentang shifting paradigm. Jangan pikir kita nggak pernah dibentak tuh tentang satu kata itu. Saya pernah diundang sama Kang Adriano Giovanni untuk mendelivery training, tapi harus ketemu sama atasannya gitu. Habis saya dicuci di sana tentang satu kata, shifting paradigm. Dia bilang, how can you shift someone's paradigm in 2 hours? I don't believe you. You are liars. Gitu dia bilang. Mana mungkin lo bisa nge-shift paradigma 2 jam, paradigma seseorang dengan hanya 2 jam. Gue bilang, aku pakai analogi, aku pakai storytelling, aku pakai, wah bullshit. Tapi ketika dia ngomong bullshit, dia bilang, PR aja buat lo. Tolong yang lo tadi buat, yang lo tadi bilang, tolong dibuatkan dalam proposal. Datang lagi ke sana, dicuci lagi. Dicuci bukan dibersihin ya. Ya dicuci, disese, digecek gitu sama dia. Masya Allah. Ini sorry, perlu ada Google di atas Heeh. Sudanis. Jadi itu pelajaran yang jangan dipikir semuanya enak. Enggak kok. Ada loh yang kita tuh apa ya, tidak memuaskan customer kita. Ada gitu. Perlu alat ukur Kang sebetulnya. Kita lagi di fase Dikeramasin, atau ya benar. equil. Oke, Dikeramasin. karena ini udah pukul berapa nih, jam 9, silahkan yang mau mau unmute. Tadi Mas Arif udah hadir, mungkin karena tadi telinganya panas, jadi muncul di sini. Izin Kang Hari, Teis nanya Yang nih. sudah equil juga ini. Oh, ini bukan equal Habis banget. 10 juta ini 3 hari. Waduh. Izin Kang Mas Hari, Arif. jadi mazhabnya sama nih. Kang Hari, Mas Indra sama semua nih sepertinya ya. Chemistry-nya adalah red card itu nomor kesekian. Yang penting customer dikekepin ya Kang. Jadi masalahnya gini Kang, orang baru melalui journey pertama itu ngasih gratis pun kadang-kadang ditolak gitu ya Kang. Jadi saya aja masih datengin SMK gitu. Kapan Pak kelasnya gratis? Itu masih berat gitu. Itu saya saat ini ya, kondisi saat ini. Jadi butuh resilience memang untuk ngasih kelas gratis, apalagi berbayar. Berbayar itu journey ya buat saya. Kang Hari tadi 1.500.000, 4 juta, 7 juta gitu. Tentunya masih fluktuatif ya Kang. Kalau saya telepon Kang Hari, Kang nih budgetnya cuma segini gimana Kang? Insya Allah kosong, hajar gitu ya. Jadi mazhabnya kalau kosong daripada nggak jelas, yang penting kita produktif sebagai suami gitu ya. Jadi cuma senengnya adalah saya punya kesempatan gitu Kang, melihat harga-harga banyak speaker gitu. Jadi oh ini Alvin Adam segini per 2 jam, oke. Ini mau bagusan Kang Hari sama Mas Andra kira-kira gitulah. Oh Hilmiahnya begini, oh gini, kayaknya lebih lucu, jauh banget lebih lucu. Misalnya gitu ya. Jadi saya punya komparasi gitu, termasuk dulu saya waktu enrichment sebelum pandemi itu sebel gitu. Ini Impact Factory, jadi nyebut merek nih. Cuma gini doang, joget-joget nggak pakai modul sehari 100 juta. Ayo hajar, kita bisa gitu lah ya. Cuma kan orang punya pertimbangan, kayak Bang Andi dia ngitung struktur. Ya banyak lah ya orang pertimbangan pricing. Tapi kadang-kadang pricing itu saya ngisi di PLN sama Pak Bambang 2017 gitu ya. Terus tiba-tiba PLN ngundang anaknya Stephen Covey ke Medan gitu. 1 jam 500 juta Pak Bambang, beneran gitu ya. Yang diomongin apa Pak Bambang? Persis seperti yang saya omongin. Loh, lebih keren Pak Bambang dong harusnya daripada Stephen MR Covey itu gitu ya. Cuma kok jauh banget rate-nya ya. Oh mungkin exposure, emotional benefit-nya, bikin buku keren dan lain-lain gitu. Sampai waktu pandemi itu saya ngelihat, saya jadi tahu harganya banyak top speaker Indonesia kayak Bu Susi, Pak Jonan yang harganya rata-rata 50, 75, 100 gitu ya. Tiba-tiba Forum Human Capital Indonesia itu mengundang Simon Sinek yang dibilang Pak Sugeng itu. Kita online 90 menit 2 miliar ya. Jadi kita materinya sama leadership gitu. Jadi ternyata pricing ini juga luar biasa fluktuatifnya, dan impian saya mudah-mudahan Trainer Tempa makin
makin valuable lah. Khususnya Kang Hari nih punya PR untuk Amin. terus naikin plafon supaya yang bawah plafonnya naik semua gitu ya. Amin. Ah, udah ada Mas Ari. Kan, karena kalau Kang Hari nurunin terus bahaya buat kami ya. Jadi saya dulu pertama kali tahu training kan dari Mas Andra. Oh, Mas Andra dulu punya radio juga, Mas. Oh, ini belajar semuanya. Mas Indra juga ternyata SMA-nya udah teater, udah paskibraka bagian public speaking. Saya baru tahu tuh ada paskibraka bagian public speaking. Saya pengen nanya Kang Hari waktu SMA, Kang. Kang Hari tuh SMA tuh ngapain gitu ya? Apakah sudah pernah ngisi training berbayar waktu SMA? Ini refleksi buat kita Wow. nih. Jadi jangan lihat orang launching kok laku gitu ya, tapi apa yang udah dibayar lebih dulu Mas Indra sama Kang Hari gitu. Kalau Mas Indra udah sering cerita nih Kang Hari waktu SMA, SMP tuh ngapain Kang? Apakah jualan cendol, jualan koran? Pokoknya Panci saya pengen tadi. tahu. Panci itu kan udah ini Oh ya, iya, udah training. udah Maksudnya ini training. masa-masa SMP SMA-nya ngapain Kang? Oke. Dan awal-awal kuliah. Apakah sering MC ataukah sering jualan? Apakah sering ikut training? Silakan Kang. Jadi bakatnya Aduh. muncul. Mas Oh, Ari ya. kok suaranya kayak beda ya, kayak bukan Mas Ari, kayak diwakili Enak Mas ya Wawan. suaranya, enak banget ya suaranya. Kayak Suara pakai itu AI nih. enggak, dia karena baru menghirup udara Singapura aja jadi suaranya lebih Oh iya. bagus. Yang lain Gimana boleh Kang? langsung SMP angkat SMA tangan Kang? kalian. Iya, SMP. Aduh, SMP tuh aku masih lomba lama-lamaan pipis sama teman-teman. Masih kasep. Eh, iya, jadi SMP eh, nggak ada SMP tuh aku tuh bayangin ya. Jadi SMP tuh aku tuh di SMP 13 yang itu tuh adalah produsen majalah Gadis Sampul. Jadi kayak Kak Mona tuh lu bayangin tuh ya. Yang kayak Kak Mona itu ngumpulnya di SMP 13. Cakep-cakep, glowing-glowing kayak gitu. Dan Hari Firmansyah itu adalah seorang yang nggak percaya diri. Gendut, kecil, suka sepak bola, rumahnya itu di pinggir sawah, hitam banget. Wah, ngeliat cewek-cewek itu tuh makin nggak pede aja. Kalau nge-request lagu, itu tangannya sampai gemeteran tuh megang telepon, mau request lagu ya. Dan lagu-lagunya tuh bukan lagu-lagu kekinian, lagu-lagunya lagu-lagu Tom Jones, Elvis, ya seneng banget itu orang. Terus dari situ saya belajar, nggak enak banget ya jadi orang yang terbelakang gitu. Jadi orang yang nggak bisa gaul, itu nggak enak banget. Lantas, saya dari SMP masuk ke SMA 5 Bandung. Nah, dari SMA 5 Bandung itu bahkan nggak masuk ke hari pertama, cuma daftar ulang. Habis daftar ulang, si bokap nanya, lo mau jadi orang biasa-biasa atau jadi orang yang luar biasa? Aku bilang aku mau jadi orang yang luar biasa lah, Pak. Pergi ke pesantren. Mampus, gue bilang salah, gue jawab. Kok di pesantren? Aku bilang, udah ke pesantren, ke Assalam. Papa begini gitu gini. Wah, ini ini di Bandung SMA 5 nih Pak, tempat gaul. Udah ke Assalam. So, di Assalam Solo, saya jadi divisi bahasa. Di situ sudah mulai ngomong di depan umum, ngomong untuk adik-adik. Jadi pesantren itu punya pola asuh kan, senior ngasuh junior. Di situ tuh bahasa Mas Ari terinikan banget, panggung itu mulai dikenalkan. Di pesantren juga ada yang namanya muhadharah. Muhadharah itu lomba buat teks pidato dan ngomong. Itu wajib tuh muhadharah itu buat semua orang di pesantren. Dan saya suka banget muhadharah itu. Suka banget tampil di depan orang itu, banci panggung itu kayaknya udah mulai di situ. Terus kan Krismon, si papa pada saat itu bangkrut usahanya, pulang ke Bandung. Nggak dipulangin, saya yang minta pulang karena rumah itu udah kosong, udah semuanya dijual tuh. Terus saya bilang, nggak usah lah di Assalam, mahal, pindah aja lah ke Bandung. Tapi nggak bisa kamu pindah ke Bandung, ke negeri. Kalau swasta kayaknya berat gitu. Carilah swasta yang gratis. Ada swasta yang gratis, yang skemanya itu yang kaya subsidi silang gitu. Namanya Mutohari, teman-teman semuanya. Mutohari itu diasuh sama almarhum Pak Jalaluddin Rahmat. Pak Jalaluddin Rahmat itu dikenalnya sekarang sebagai tokoh Syiah Indonesia.
dulu itu Pak Jaludin Rahmat adalah dewa komunikasi Indonesia. Gitu. Dewa komunikasi Indonesia tuh Pak Jaludin Rahmat. Dia guru besar komunikasi yang buat buku psikologi komunikasi di Unpad. Guru besarnya Unpad jadi kepala sekolahnya saya SMA. Bayangin. Jadi kalau di Unpad itu dia dewa, tapi sama mahasiswanya jauh banget. Di SMA, dia cuma kepala sekolah, tapi sama siswanya dekat banget. And I learn about communications dari beliau. Kita belajar pakai quantum learning. Bayangin saya kuliah SMA gratis belajar pakai quantum learning. Pada saat itu, Motohari itu jadi percontohan SMA-SMA nasional. Saya di situ penting banget untuk mempertahankan supaya saya gratis, supaya saya dapat beasiswa. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah ngajar adik-adik kelas. Jadi ada kelas apa gitu ekstrakurikuler. Saya ngajar di situ, bukan OSIS lagi karena ini udah ngajar dan udah dibayar, gitu. Di situ sih, Mas, Bibit-bibitnya ya. bibit-bibitnya kalau dilihat sedari awal dari mana nih Mas Kang Hari, udah bibit-bibitnya sih dari situ. Dan supaya saya bisa tetap hidup, saya tuh jualan apapun saya jual. Saya jualan majalah di Darut Tauhid, teman-teman nggak pernah tahu. Ini eksklusif, ini wawancara bersama Iis Antea ya. Saya jualan majalah, teman-teman. Saya jualan majalah, saya jalan dari Darut Tauhid ke mana Kimia Farma, Dago. Saya jualan majalah. Saya jualan buah. Kok gue jadi sedih ya? Saya jualan buah. Yang beli buah-buahan saya itu Teh Ninih, istrinya Agim. Saya jualan buah di depan masjid Darut Tauhid. Saya ngambil buah-buahan di mana itu? Ini bukan lagi cerita tentang kesedihan, nggak? Di Caringin jam 2 malam, saya susun di rak sama teman saya. Jam 6 itu udah jualan. Terus habis itu saya jualan majalah Agim ya. Buku-buku kecil tuh MQ tuh. Saya jual sampai ke Dago gitu. Dari jualan itu, saya jadi tahu teknik-teknik komunikasi yang diajarin sama Pak Jalal lewat bukunya Psikologi Komunikasi. Gitu. Dan mungkin itu ya, Mas Ari, yang kok jadi kesini kok jadi bisa orang jadi paham dan lain sebagainya gitu. Mungkin psikologi komunikasi. Keren banget jadi pertanyaannya Mas Ari. Karena Mas Ari itu kayak mau menghubungkan kenapa kok tiba-tiba jadi begitu. Luar biasa ya, Masya Allah. Punya bibit berjualan, udah nggak punya urat malunya. Mungkin sampai sekarang juga bakat-bakat jualannya ada. Kemudian bibit ngomong bicara yang memukaunya itu berarti bibit-bibit itu udah dimulai dari SMA tuh, jualan entrepreneur udah kebentuk. Jadi sepertinya sekarang tuh udah buah ranumnya ya Kang. Dulu Amin. bibitnya udah dari SMP. Sementara kalau aku baru dibangun bibitnya aja setelah resign 11 tahun dari Masya Allah. perusahaan. Berarti encan, ini belum ada Bibit buah ranumnya. Jadi teman-teman yang mungkin fasenya beda nih. Kalau secara skala ada yang dari nolnya Kang Hari itu kayaknya udah dari SMP, SMA. Self confidence, self esteemnya udah dari SMP tuh mau dibentuk ke switch-nya. Nah boleh nih launching sebenarnya. Makasih loh Kang Ari. Iya, Mas Ari Pertanyaannya dahsyat sangat pertanyaannya. dia Amazing. mau ngelihat di mana titik akarnya bisa begini karena nggak mungkin ujuk-ujuk begini. Nah teman-teman yang lain boleh, kakak-kakak yang lain juga kakak senior MZR mau sharing juga perjalanannya Bang Andi. Ayo dong buat kita semua yang mungkin juga masih baru, masih pemula, supaya kita lebih semangat lagi menapaki jalan seringkali tak berujung dan gelap ini mungkin. Asik. Mas Ari juga boleh. Yuk. Pertanyaan juga Bang. Desak Kang Hari. Ayo. Asik. Teh Dia mau sharing? Enggak, itu gue lagi ketawa Kak baca Kang Ari kayaknya MZR lebih awal lagi. Maksud lo gue lebih tua. Tapi kenapa gue ketawa sih? Aku lihat Kang Hari tadi masih kuliah. Ini gue udah married umur segitu. Waduh. Tapi kok sekarang kayak masih kuliah Teh? Iya ya. Jangan gitu dong. Teh,
Lu Oi, di foto-foto Facebook zaman dulu cakepan sekarang teh. Mending dulu. oh ya jelas lah dulu kan belum punya duit gue. Kang, tapi Adakah aku mau nanya ya, sok ini sok serius nih. mangga. Nah, Hmm. aku lumayan kaget ternyata Kang Hari itu salah satu leadernya apa tadi Tiansi. MLM-nya Tiansi. Tiansi. Mm-mm. Nah, oke. Jadi Kang Hari pernah nggak bercerita bahwa Kang Hari itu leader dari sebuah MLM? Karena ini yang jadi topik aku sama Mas Indrawan, aku tuh nggak pernah mau company itu tahu aku Oriflame karena dulu pernah ditolak mau ngasih motivasi begitu tahu aku dari Oriflame, gue dijegal dong. Oh, MLM nggak usah deh gitu. Sementara Mas Indra bilang, loh teh kalau menurut saya itu justru nilai lebih teh Tia. Tapi sampai sekarang itu Mhm. nggak gue taruh di bio, di Instagram, dimanapun nggak aku taruh. Nah aku mau nanya sama Kang Hari, menurut pandangan Ah, Kang Hari itu gimana? oke, siap. Ini aku nggak stabil, bentar ya. Nanti bisa keputus dan lain sebagainya. Aku nggak pernah ngomongin tadi ya, nggak pernah. Kalau di Oh perusahaan nggak pernah nggak juga pernah, diomongin ya? nggak. Oh, Ah, ah. Jadi nilai Eh, plus apa nilai minus gitu ya teh? Sebetulnya itu teh. kalau menurut aku ya kan aku pernah ditolak waktu itu sama salah satu kementerian gitu ya. Oh dia dari Oriflame backgroundnya gitu. mm-mm. Alasannya banyak deh segala macam tapi ya namanya firasat nggak pernah salah ya. Kayaknya nih dia tahu Oriflame. Sejak itu aku take out tuh di IG. Yes, Tuh. yes, Itu benar ya, ya? Apa berarti ya? Kang ya. Hari ya? Bener. Sorry, dimatiin dulu. Oh, Ininya lagi kacrut. Eh, apa? golep. Eh, jadi Tetia, kalau di penjualan, Mm-mm. alumni MLM tuh laku tuh. Iya. Kalau di perusahaan penjualan. Tapi Mm-mm. kalau udah masuk ke instansi, Iya. itu bisa jadi bahaya. Mm. Meskipun sebetulnya ada kelebihan yang nggak bisa dilihat dari orang-orang MLM. MLM tuh fighter spiritnya dahsyat banget loh. Iya. Dan fighting spirit itu bisa dipakai dimanapun, termasuk juga di instansi. Cuma kebanyakan, ya ini MLM, kagak nyambung. Enggak deh, nanti orang resign. Iya Gitu. gitu ya. Maka nggak pernah dikeluarin. Nah, kemarin tuh ada yang buat story. Ada yang buat story nge-mention saya. Dia bilang di story-nya kayak gini, kan ada lagi banyak tuh, gara-gara motivator saya resign. Mm-mm. Sekarang kan ada tuh yang kayak gitu. Terus dia buat story, terima kasih kepada Kang Hari yang tahun 2018 berbicara untuk instansi saya, untuk yang ceritanya menyemangati para pegawai. Setelah training Kang Hari saya resign. Mampus, gue bilang, ini kalau gue upload bahaya banget itu. Mm. Gitu. Jadi kalau institusi takut pasti. Takut ya. Nah, oke. Mm-mm. Sekarang sejak itu nih, aku nggak pernah taruh lagi apapun cerita tentang pencapaianku di Oriflame. Itu Mm-mm. pun itu sebenarnya bikin kesel gitu. Bos-bosnya Oriflame tuh kayak, ini si Mutia nih leader, tapi dia nggak pernah ngomong sedikit pun. Nah, jadi kayak gimana ya Kang Hari ya? Aku kan pengen laku juga di perusahaan kayak Kang Hari, kayak Bang Andi, kayak Kaca, kayak Kang Hari. Ya, kekuatan Tetia cari kekuatan yang Tetia bisa membesarkan. Guys, Tetia ini nggak kaleng-kaleng loh. Kalau Anda semakin ngegali timnya Tetia, itu tuh ternyata makin dalam, makin lebar, dan mamaknya mereka semua itu Mutia Rizky, bro. Itu edan banget ini Tetia ini. Nah, apa kekuatan Tetia bisa membuat titik itu terjadi? Dan itu bisa jadi modul. Tetia kan sekarang sudah ada Alpha, karena Tetia kekuatannya di situ. Yang bisa dikontekstualisasikan dengan perusahaan apa? Misalkan membina, berkomunikasi dengan beda generasi. Tetia kan punya downline juga tuh, yang aku diajak ke Tangerang ngisi training mereka berdua suami istri, Riot Cool, cowoknya itu si Riot Cool, Rio suami Rio. istri itu. Wah, gue ngeheng lagi. Itu Itu timnya Tetia. Ana Itu, dan Rio. nah, Tetia bisa ngasih. Kalau misalkan sudut pandangnya ini ya, sudut pandangnya corporate ya.
Tetia bisa ngasih tuh ke yang sekarang lagi rame kan, komunikasi lintas generasi. Tetia tuh sama mereka berdua sepasang itu jadi loh. Mereka berdua itu apa sih resep Tetia itu? Tetia udah punya resepnya, bonggolnya. Kalau yang detail-detailnya kan kita punya senjata luar biasa namanya Ika Ibrahim. Mainkan aja itunya. Nah, maksud aku boleh nggak gitu posting-posting pencapaian sekarang di MLM, karena bentar lagi aku diundang sama Oriflame nih masuk Hall of Fame-nya mereka, udah 20 tahun di Oriflame jadi leader besarnya mereka. Kan pengen masuk kan ke Instagram, kan mereka juga pengen, ayo dong lo branding dong Oriflame. Cuman aduh nih ntar perusahaan makin gue nggak suka kayak gitu. Kalau Tetia, ini mah nanti kembali ujungnya pasti ada di Tetia ya. Tapi segmen yang Tetia untuk Wall of Fame 20 tahun itu juga itu prestasi banget. Kalau kita bisa membuat itu tetap ada, tapi juga kita bukan cuma di Wall of Fame-nya, tapi kenapanya saya sampai ada di Wall of Fame itu yang akan membuat Tetia jadi keren, tetap dipakai sama corporate kok. Gitu, karena being someone yang ada 20 tahun di satu corporate, di mana corporate itu lagi banyak dan dia tetap loyal dan membesarkan orang-orang next generations-nya, itu juga bagus untuk dibawa ke perusahaan-perusahaan. Siap, Gitu. Siap. Ini terakhir banget Kabulkanlah. nih, ya. Nuhun teh. Kabulkanlah. Pertanyaan ini juga nyambung. Ini terakhir banget sih, sebelum teman-teman gathering, kita sharing gathering ya. Nyambung sama Teh Tia. Barangkali ini juga persoalan bukan cuma Teh Tia, yang Teh Tia malah udah dikenal banget ya. Kan ada materinya itu Kang udah dikenal sama publik. Iya. Misalnya Teh Tia Alpha, sangat publik banget, tapi mau dikenal juga oleh corporate. Padahal mungkin Teh Tia juga jago leadership. Yes. Misalnya aku nih emotional releasing, itu kan publik banget, mental health publik banget, mau dikorporatin. Nah, mengubah sudut pandang si corporate agar itu menjadi sebuah narasi corporate yang mungkin orang mikir itu adalah publik banget, itu juga kumaha Kang. Oke. Persoalan eta. Sekarang kayak gini, pitching itu publik banget. Tapi sama Ari, pitching itu bisa dibawa jadi ala corporate. Itu kan crazy ya. Jadi, dan saya yakin nanti kita perlu ngadain desak Ari juga. Ayo, desak Ari. Bagaimana yang kemudian sangat publik temanya dibawa ke corporate. Namun kalau mau, kita ini punya teman-teman yang corporate, lantas diajak ngobrol dari situ. Kita punya Mas Andre nih. Beliau itu kan seorang yang sangat mencintai people development, terus talent juga. Terus kita tanya, apa sih problem-problem yang ada di corporate-nya Mas Andre, yang ada di corporate-nya Mas Agung, Ahe, Aha, ya, yang ada di teman-teman yang di corporate itu, apaan sih problem gedenya di people development dan di next generations. TIIS misalkan. TIIS mental health itu akan jadi tema yang seksi 2025. Mental health. Namun ketukannya yang TIIS punya, itu mental health-nya di sebelah mana yang isinya. Tetia tentang alpha transformations, how to transform from person yang alpha ke organization yang alpha, itu juga seksi kalau dikasih di corporate. Tapi nggak akan sampai kita ke titik itu kalau kita nggak ngobrol-ngobrol banyak sama orang corporate-nya. Gitu. Mungkin kita perlu ini Kang, perlu mengemas juga nih sharing seperti ini bagaimana menseksikan ke publik, ke corporate, supaya teman-teman juga sebagian banyak yang sangat publik secara tema, tapi sebetulnya bisa kalau kita alihkan ke sudut pandang corporate. Nah itu challenging banget kalau kita nggak belajar dari kakak-kakak, senior-senior. Mungkin dari Bang Andi juga kita perlu belajar, dari Mas Ari juga kita belajar ya. Ini waktunya terbatas banget nih teman-teman, ini seru banget. Tapi kita berusaha ingin banget sama member itu intimate, apalagi mungkin kakak-kakak yang udah lama, senior-senior, pengen banget belajar lebih dekat lagi, nggak cuma ngeliat di sosial media Kak. Nggak cuma ngeliat dari postingannya Kang Hari, Bang Andi, Mas Ari, Tetia, pengen, Mas Andra, Ika Aca, pengen banget lebih intimate supaya
dari lintas generasi, lintas tahun tuh kita lebih saling dekat. Jadi kalau bisa nih teman-teman hadir di gathering, bisa sharing-sharing dari kakak senior juga kita mengundang supaya kita bisa langsung ngobrol dan akhirnya bisa menjadi sebuah produktif yang saling kerjasama, kolaborasi dan tadi melipat gandakan kebaikan. Kang, karena udah Mm-mm. 21.25, hatur nuhun Yes. banget waktunya, Hatur Kang. nuhun. Kalau Ya. bertanya sebetulnya masih segudang pertanyaan. Tapi ini Nanti tapi di gathering kita saling tanya jawab ya. dan So, teman-teman semuanya sekalian ini pesan mengiklan juga. juga. Gathering itu kalau teman-teman yang belum, gathering itu mencerahkan banget. Gathering itu pasti selalu kita bawa insight yang di luar dugaan gitu. Maka kalau ada ajakan gathering lah bersama-sama. Di situ tuh akan sharing value, sharing segala macam. Yang paling inti kita ini kan perlu dikenal sama market kita. Nah, supaya dikenal, kita perlu mengenal orang-orang yang kemudian punya market besar. Mas Indra punya market besar. Kak Ikaca, Mas Andra, Mas Ari, itu punya market besar. Ayo kita sharing di sana. Gitu, saling kenal sama mereka. Gitu, Kakak. Hatur nuhun Kang, sangat Mm-mm. menyejukkan, menggembirakan. Malam ini banyak banget insight-nya, sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan dan kesehatan yang mungkin kurang fit. Mudah-mudahan Asik. Kang Hari sehat, habis itu nanti Amin. gathering bisa hadir. Nah teman-teman yang Yes. belum daftar gathering, jangan lupa gathering karena jujur ya tahun lalu itu aku masih marketnya publik. Kemudian aku nggak tahu nih cara mengetuk pintu corporate karena kontenku tuh publik banget. Tapi ternyata banyak insight dan pembelajaran mungkin dari obrolan-obrolan receh saat catering. Bukan Mm-mm. cuman kayak di sharingnya Mas Indra yang tentu itu pasti baik. Tapi justru aku ngobrol di pojokan bareng Mas Ewing, bareng Adit, bareng Kang Novi itu malah ketemu insight-insight. Oh gini. Dan ternyata dalam 1 tahun kemarin akhirnya mengetuklah pintu-pintu corporate dengan materi yang tadi publik banget itu dan oh bisa ya emotional release and mental health ini Uh-uh. mengetuk sama si corporate itu dan akhirnya oh dari situ tuh aku munculnya dari obrolan receh dan dari situ aku oh gathering ini ternyata banyak banget manfaatnya. Ngobrol sama Mas Ari itu selalu meluangkan waktu buat kita-kita di unlimited time. Kang Hari juga ingat tentang bobodoran di luar kan lebih jam 12 malam. Jadi Iya. teman-teman kita invite nih ada panitianya moms moms mana momski momski Tuh, mangga mau invite teman-teman buat catering Teh Iis, aku harus caw duluan karena ditungguin mangga sama mangga. Nuhun ya teman-teman. Kang. Iya, guys, Makasih thank you Kang banget Ari. buat hari ini. Makasih banget. Ayo kita ketemu di Giring, insya Allah. Mudah-mudahan energinya makin besar. Makasih udah mau berkenan hadir, guru-guru yang rendah hati. Ini tuh komunitas yang amazing banget loh, tempat itu. Nuhun Untuk Kang teman-teman Hari. semuanya. Tah, eta, Nuhun Nuhun guru semuanya. saya, guru langsung saya bersuara. Bye-bye. Iya, nuhun ya, Teh Is. Saya izin pamit duluan ya. You see you. Assalamualaikum. yang lain jangan dulu ya meski mau kenalan nuhun Kang mana Pak. momski IKC jangan dulu live ya momski di mana sih Ya. kita gatheringnya apa yang Iya. berbeda di gathering kali ini Makanya rumahnya kecil-kecil Kak Flo, Halo. karena daerahnya kan nggak bisa rumah gini-gini di sini. izin mute dulu ya ya mom Oke. Terima kasih Tai sudah dikasih kesempatan. Salam kenal buat teman-teman semua. Saya pendatang baru kalau di Tempa, mewakili teman-teman dari cohort 10-11 yang kebagian dapat amanah jadi panitia gathering 2024 gitu ya. Jadi kalau nanti saya sering nongol di grup TTG, mohon disupport dan ikut dikomporin gitu ya. Kalau tadi ada istilahnya desak Hari, desak Arif, nah ini desak ajak gathering, nah gitu nanti ya. Desak ajak gathering teman-temannya. Itu di Indonesia Highland ya? Highland Park Resort Bogor, Mas Ari. Kayaknya bocorannya aku pernah ke situ deh, pernah ngomong di bawah tenda, menginspirasi orang di situ kan. Nah, Itu besok menginspirasi lagi Kang, Mas Ari, gitu ya. Oke. Nah, untuk gathering rencana seawal memang tanggal 24-25 Februari, cuma
cuman terpaksa kita harus mundur karena ada keterbatasan tempat ya. Jadi harapan Makasih, dari Bang. kami panitia sih lebih banyak yang bisa hadir. Jadi mundur di tanggal 2 dan 3 Maret, memang 1 minggu sebelum puasa, tetapi harapannya bisa ikut semua. Tempatnya di Highland Park Resort. Nanti ada apa aja di sana, ada yang seru seperti biasa, yang mau hari Sabtu mau kumpul-kumpul dulu, fun games juga boleh. Kemudian nanti ada materi yang kece terbaru dari Mas Indra tentang learning in AI, in apa ya, AI era. Nah, pokoknya seru materinya, paling update. Malam kita mau bebakaran, grill-grillan, dan jangan lupa ada temanya pajamas party untuk malam ya. Jadi siapin, wajib pakai piyama semua. Yang sekarang belum punya piyama, ntar jahitin dulu atau beli boleh. Jadi temanya pajamas party untuk malam hari gitu. Wajib pakai piyama. Minggu paginya mau trekking, ayo cus bareng-bareng ya, trekking cowok cewek boleh lah, silahkan seneng-seneng di sana. Habis gitu yang mau check out boleh, lanjut sampai Senin minggu ke depan juga boleh gitu. Semuanya sudah disonding di grup, jadi buruan ngelis ya, buruan ngelis supaya kebagian kuotanya, diamankan seatnya gitu ya Thais ya. Karena glamping, jadi maksimal terbatas cuma 75 orang gitu ya, Moms. Betul, iya. Oke Rame-rame deh. nanti, satu barak Iya. 25 orang. Oh, lebih Bayangkan intimate nanti ya. lagi. Seru, 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 seru. Oke. Thank you. Makasih, Momski. Thank Makasih you, untuk terima kohort kasih 10 ditunggu listnya. yang sudah mengeluarkan energi, effortnya untuk melaksanakan, untuk mewujudkan gathering tahun ini dengan suasana yang berbeda. So, teman-teman, jangan lupa daftar karena kuotanya cuma 75. Kita akan lebih intimate lagi, ngobrol lagi dari A to Z sama kakak senior, sama yang baru, semuanya kita saling kenalan supaya makin bisa kolaborasi. Oke deh, ini tinggal sisa 35. Apa kamu foto? Mas Ivan masih ada? Boleh di-on kan? Kita Boleh. foto dulu yuk. Foto dulu. Nah, gitu foto dulu harus tadi ya, pas masih 50. Mana. Oke deh. Kita foto dulu. Wah, ada Pak Eko nih. Pak Eko. Halo Teh, Eko. Halo Pak Eko. Kak Ngarif ternyata ada. Buka bobo, Cika. Mari kita foto dulu yuk. Teh Mona, punten pangcekleken. Angkat tangannya. 1, 2. Halaman 1. Halaman 2. Ini Teh Dila datang nggak nih? Di gathering. Ditunggu loh jadi MC-nya. Jangan kabur loh. Insya Allah. Kan Teh Dila jadi artisnya. Datang, babynya udah gede. Dah, oke, baiklah. Ditunggu ya gatheringnya. Teh Dila ditunggu loh jadi MC. Nggak ada, pokoknya nggak jadi kalau nggak Teh Dila. Desa ajak gathering ya. Oke deh, makasih teman-teman semua. Terima Sampai kasih. ketemu di gathering. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun Teh Is.